Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Waalaikumsalam bersama warahmatullahi saya wabarakatuh. Taufik Ridwan dari Padangan TV. Wah, Padangan TV itu adalah enlightening for all. Jadi memberikan pencerahan kepada siapapun. Jadi alhamdulillah pada kali ini Padangan TV hadir bersama dengan Ustadz Ashari. Wah, kalau saya manggilnya Ustadz karena beliau jelas selalu mandu Karena laki-laki, kalau perempuan ustadzah. Iya. Jadi karena laki-laki panggilnya Ustadz. Jadi kita ketemu dengan Ustadz Ashari, kita akan bincang-bincang sana-sini soal agama, tapi versi yang beda. Maksudnya adalah kita akan tanya hal yang sepele-sepele, yang remeh-remeh, yang ditemui di masyarakat. Nah, Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Padangan TV sudah ketemu. Pada kesempatan ini kita akan ngobrolin soal misalnya gini. Kan zaman semakin modern, bagaimanapun kan semakin harus ditantang keimanan seseorang. Harus gitu ya. Itu tidak bisa dielakkan. Ya, sebagai seorang Islam, bagaimana cara mempertahankan keimanan pada era yang seperti ini? Iya. Sesuatu yang memang ini menjadi bagian dari sunatullah, karena dengan penciptaan bumi ini, Allah juga memang sudah merencanakan untuk menghadirkan keadaan-keadaan seperti ini. Tapi memang seperti ini. Umat yang sudah di akhir zaman ini, kata Rasulullah, itulah umat yang benar-benar bisa menjaga Islam secara kafah. Karena apa? Orang-orang yang akhir zaman ini orang-orang hebat, orang-orang yang tidak pernah ketemu Nabi, orang-orang yang tidak pernah ketemu sahabat Nabi, bahkan tabiin saya nggak pernah ketemu, tapi mereka tetap istiqomah untuk tegak dalam syariat, menegakkan akidah. Nah, tidak ada satu cara kecuali memang pertama harus paham tentang ilmu agama, terutama tentang tauhid. Ya. Sederas apapun gempuran media sosial, sederas apapun keadaan yang menerpa sekarang ini, ketika seseorang itu sudah paham tentang ilmu tauhid, insya Allah Allah akan tetap menjaga keimanan seseorang. Seberapapun besar, iya, di balik itu, seberapapun panjang gelar seseorang, gelar akademik, seberapapun banyaknya harta seseorang, kalau dia tidak pernah paham tentang tauhid, maka dia rentan terhadap kekufuran. Dia sangat berat untuk mempertahankan keimanan itu. Jadi mutlak. Siapapun itu, termasuk generasi kita. Tidak mesti yang bapaknya itu dia kekeh dalam tauhid, tapi anaknya lalai dalam pembinaan tauhid, maka dia bisa saja tergelincir dalam kekufuran. Artinya tantangan semakin besar, setan juga bertambah, menggodanya juga semakin kuat gitu ya. Artinya tauhid kita kalau nggak kenceng banget dipegangnya, sangat rentan dan samar gitu ya. Iya. Kan seorang ketebalan seorang ketakwaan keimanan itu kan sangat tipis sekali. Sangat tipis sekali, dan itu sesungguhnya kalau sama-sama dirasakan itu bukan hanya sekarang, sejak dulu itu gempuran keimanan itu sudah memang benar-benar dahsyat, karena keimanan itu satu hal yang sangat fundamental. Maka sejak iblis diciptakan itu yang diambil atau yang mau digoda adalah tentang keimanan. Kalau dulu zaman saya masih kecil itu mereka terjerat pada animisme, dinamisme. Iya. Tapi kalau sekarang itu lebih orang menuhankan teknologi. Iya. Menuhankan, maksudnya gimana ya? Menuhankan teknologi. Dia itu menjadi tidak mempercayai tentang rububiyah Allah atau penciptaan Allah, tapi dia semua memakai akal. Satu contoh misalkan. Silakan kamu berdoa untuk bisa membuat handphone ini. Maka sampai kapanpun kalau kamu cuma berdoa, tidak akan pernah bisa membuat handphone ini. Tapi jika kamu belajar, kamu nggak usah berdoa saja, kamu akan bisa membuat handphone itu. Nah, mereka, para penggembur keimanan itu, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya bukan rububiyah, tapi itu sifatnya adalah muamalah atau urusan dunia. Namun yang disesatkan itu rata-rata orang yang tidak punya ilmu tentang agama, sehingga mereka mudah untuk dibawa kemana arah si pembawa. Satu contoh tentang bid'ah. Bid'ah itu kan konteksnya adalah sesuatu yang baru yang berkaitan dengan ibadah. Sementara ibadah itu sendiri kan sesuatu yang ada pengharapan kepada Tuhannya.
Tapi orang-orang yang ingin mendangkalkan akidah, dia larikan ke tentang keduniaan. Contoh, kalau naik haji, naik pesawat itu bid'ah ya. Maka kamu nggak usah naik pesawat, naik unta aja. Sementara yang namanya naik pesawat itu bukan ibadah, Iya, tapi iya. hanya sebuah perjalanan atau cara. Iya, iya. Jadi, tapi siapa yang bisa digeser keimanannya dengan cara seperti itu? Ya hanya orang-orang yang tidak pernah paham tentang ilmu agama, utamanya ilmu tauhid. Maka mutlak. Seperti di ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah, cerdaslah, pinterlah, pahamlah. Apa yang harus kamu baca, apa yang kamu harus pinter, apa yang kamu harus cerdas, apa yang kamu harus paham, mutlak pertama-tama adalah ilmu agama. Oke. Iya. Artinya gini, kalau ngomong jadi bergeser ya. Orang-orang yang punya keilmuan agama, tauhidnya kuat, pastilah dia nggak akan mudah digempur. Ya. Tapi bagaimana biar nggak tersesat melakukan bid'ah? Tadi kan disebut juga oleh Ustadz Azhari. Bid'ah itu juga samar. Tadi sangat samar kan? Bahkan lebih berat mendakwahkan orang yang pelaku bid'ah daripada mendakwahkan pada orang yang memang belum Islam. Dan kafir ya, jelasnya kafir dia. Iya. Orang bid'ah lebih berat itu. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Karena pelaku bid'ah itu menganggap apa yang dia lakukan itu kebaikan. Benar gitu ya? Iya, benar. Dan benar ya? Iya. Dan mungkin merasa juga ada dasarnya mungkin hadis, walaupun mungkin itu nggak kuat, iya, kan? Ya do'if gitu ya. Maka menjadi lebih berat untuk meluruskan, kecuali memang benar-benar hidayah dari Allah. Oh, iya. Itu insya Allah kalau memang sudah itu hidayah itu tidak ada orang yang bisa melawan. Tapi bagaimana kita menjaga akidah kita agar kita tidak tersesat pada perlakuan bid'ah. Ya tidak ada kata lain ya selain kita paham tadi, kita punya halaqah atau punya komunitas yang bisa saling mengingatkan. Jadi ada di situ ya saling. Ada dari situ. Karena tidak mungkin orang itu tidak pernah lalai, tidak mungkin orang itu tidak pernah lupa. Nah, di saat kita lalai, di saat kita lupa, maka sangat dibutuhkan teman yang memang mampu untuk saling mengingatkan. Itulah pentingnya circle atau pentingnya satu halaqah. Komunitas kecil, halaqah tadi ya. Iya, yang satu akidah. Saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Oke, teman-teman semuanya, tadi Pak Azhari atau Ustadz Azhari menyinggung tentang bid'ah. Kalau sekarang ini bid'ah yang untuk anak muda itu apa ini? Kan kalau dulu kan bid'ah kan kadang-kadang hal yang sangat serem ya, agak tua-tua gitu ya. Kita selalu mengatakan, kalau minta pertolongan pada orang yang sudah meninggal, dengan misalnya berkunjung ke makam seseorang yang dianggap punya ampuh kemampuan, itu jelas bid'ah. Nah sekarang samar, anak muda gimana cara untuk mengendalikan ini? Justru kalau sekarang anak-anak muda itu cenderungnya bukan ke perkara bid'ah, tapi lebih kepada kesyirikan. Gitu. Lebih di atas bid'ah. Iya. Walaupun bid'ah itu sama-sama sesat kan. Iya. Tapi kalau kesyirikan itu benar-benar tidak diampuni kan itu. Ya kembali lagi karena sekarang gemburan teknologi itu anak-anak cenderung tidak mempercayai bahwa sesuatu ini adalah atas kehendaknya. Jarang anak-anak muda itu yang akan mempercayai sebuah dalil yang mengatakan tidak ada satu lembar daun yang jatuh kecuali itu atas kehendak Allah. Itu anak-anak sekarang itu jauh dari keimanan tentang itu. Padahal sementara untuk kita mengedipkan mata saja, kalau itu bukan ridha Allah, jelas kita tidak akan pernah mampu. Tapi keimanan yang seperti itu memang bukan perkara yang mudah. Mutlak kita harus selalu belajar dan belajar. Mutlak kita harus selalu bergaul dengan teman yang satu pemahaman, satu akidah. Kalau tidak itu, ya kayaknya nggak mungkin deh. Gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya juga bisa merasakan sendiri ketika saya dulu belum berupaya keras untuk bisa istiqomah belajar. Maka saya hidup ya asal hidup. Yang penting saya tidak berbuat jelek, yang penting saya tidak menghardik orang lain, tidak merugikan orang lain. Ternyata itu saja tidak cukup. Lawang saya itu merasa diri saya lebih dari orang lain. Merasa diri saya itu punya kemampuan lebih dari orang lain. Dan saya tidak pernah merasa bahwa kemampuan yang saya miliki itu benar-benar karunia Allah. Itu saja sudah menyesatkan diri. Anak-anak muda sekarang lebih ke situ. Oke. Jadi anak-anak muda, lu jangan merasa tidak
pada jalan yang lurus ketika Anda tidak punya keimanan kuat, sehingga tadi dikatakan oleh Ustaz Asy'ari bukan sekedar bid'ah, pada kesirikan. Teknologi yang sekarang ini pun ini bisa jadi buat kita syirik ya. Sangat rentan. Ini membawa kita pada kesirikan. Jadi jangan dikira merasa benar terus. Tidak, karena tidak pernah ikut halaqah pengajian atau menganggap pengajian cukup dari HP aja. Ketika ada seorang anak mengatakan, aku nggak butuh sama Allah, ketika aku pengen tahu sesuatu tinggal tanya ke AI. Ketika saya butuh sesuatu tinggal pencet Google, saya nggak perlu berdoa. Dan kalau dirasakan secara tanpa konsep keimanan, oh iya ya, benar juga ya, akan seperti itu. Tapi ketahuilah, di balik itu Allah itu adalah Maha Penentu. Nah, tapi sayangnya di antara kita, bahkan anak-anak muda sekarang jauh dari memahami bahwa sesungguhnya Allah Maha Penentu. Iya. Jadi merasa semuanya teknologi gitu ya. Karena Allah nggak nampak begitu ya. Karena kita nggak langsung berhadapan dengan Allah, mereka lebih condong misalnya tanya pada AI, pada ChatGPT. Masya Allah, itu kesesatan ya. Iyalah. Nggak ada iman. Jadi anak-anak muda, terutama ini Padangan TV memberikan satu pencerahan. Tadi Pak Asy'ari atau Ustadz Asy'ari menyampaikan hati-hati dengan teknologi. Bisa jadi membawa dirimu akan tersesat ketika keimanan nggak kuat. Oke, kita meningkat. Ngomong keimanan, ngomong bid'ah. Cara memerangi bid'ah yang paling aktual dengan cara apa? Artinya siapapun bisa juga akan mengingatkan. Karena kan perintahnya ta'awanu, saling mengingatkan kan. Dan saling tolong menolong ya. Bagaimana cara efektif agar kita itu satu tidak melakukan bid'ah dan kesyirikan tentu saja. Yang kedua bisa mengingatkan orang dengan cara apa? Selain tadi yang disebut di depan tadi bahwa kita harus punya ilmu, punya halaqah, tapi yang paling utama adalah kita secara pribadi ketika kita sudah tahu ilmu itu segera tegakkan ilmu itu. Ketika kita mempunyai ilmu baru, paham ilmu baru, terus kita mampu, maka segera tegakkan. Nah, dengan contoh yang kita berikan itu, maka itu bagian dari mencegah dari lingkungan kita. Di samping kita memang mencegah untuk diri sendiri, tapi dengan teladan tadi, maka orang-orang akan justru melihat. Karena sekarang itu bukan apa yang kamu katakan, tapi ya apa yang kamu kerjakan. Rata-rata kan seperti itu. Dan dakwah dengan satu teladan itu lebih efektif. Oh begitu ya? Iya, lebih efektif. Satu teladan. Walaupun itu nanti gemburan dari pelaku-pelaku bid'ah itu sangat luar biasa. Dan semakin kencang. Semakin kencang. Tapi enggak apa-apa. Tapi yang jelas kita punya ilmu, melakukan yang lebih utama lagi, mintalah kepada kuasa Allah. Bersandarlah hanya kepada Allah. Karena la haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa berkutik, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun kemampuan secara ilmu ada, kita juga punya halaqah. Tapi kalau justru malah kita sendiri mengandalkan halaqah kita mengandalkan kekuatan ilmu kita, tidak Allahus Samad. Ya, itu bagian dari yang direncanakan oleh syaitan. Tinggi ilmumu, banyak temanmu, tapi qalbumu tidak Allahus Samad, yaitu bagian dari yang menjadi target syaitan. Untuk apa? Di samping kita disesatkan dalam kekufuran, yang paling sederhana diarahkan kepada bid'ah. Tapi ketika bid'ah itu masih kelihatan banget oleh mereka, maka kita dijauhkan dari kesolihan saja. Iya, paling halus itu dijauhkan dari kesolihan. Atau yang paling halus lagi, kita semakin digerus kesadaran kita tentang kesolihan, akhirnya masuk ke area individu kita sendiri. Sehingga apa? Ya lama-lama akan jadi lepas lah keimanan itu. Oke. Ini ada pertanyaan. Jadi teman-teman yang mau bertanya di acara Saksi Soma Padangan TV ini bisa berkirim WA ke 0823 2128 5825. Jadi sekali lagi bisa langsung WA 0823 2128 5825. Silakan nanti kirim WA ke kami. Padangan TV akan berikan pencerahan. Ada pertanyaan, Tat? Pak Ustadz Asy'ari
bagaimana cara memilih teman biar bisa saling mengontrol. Kalian tak awal dengan lebih dibatalkan tadi. Ini bagaimana cara memilih teman pada saat ini? Ya, baik. Untuk teman itu sesungguhnya ada dua pilihan. Teman yang kita untuk menjaga, teman yang harus menjadi target kita. Kalau untuk menjadi yang target untuk kita dakwai, ya siapapun itu bisa. Untuk kita jadikan teman. Karena untuk bisa berdakwah kepada mereka, kita harus kenal mereka, kita harus dekat mereka. Tapi kalau untuk menjaga, ya tidak ada kata lain. Pilihlah teman-teman yang memang satu pemahaman dan satu semangat. Yang paling mengamankan diri itu sesama haus ilmu, anak-anak yang haus ilmu. Iya. Ini tidak hanya untuk anak-anak ya, tapi orang tua juga bisa. Iya. Haus ilmu. Haus ilmu. Haus ilmu apalagi? Iya. Jadi ilmu yang di sini adalah utamanya itu ilmu agama. Tapi kita tidak boleh lepas dari ilmu dunia. Karena gini, ketika seseorang itu nanti belajar agama, tapi ekonominya juga naik, itu akan menarik orang. Kita juga akan tertahan keimanan kita agar terjaga di situ. Tapi kalau kita hanya belajar agama terus, tiba-tiba terus ekonomi kita anjlok, sehingga tampak oleh orang lain. Tuh, setelah memahami Islam justru kehidupannya kalang kabut. Nah, itu justru akan menjadi bumerang, akan menyerang diri kita. Nah, carilah teman-teman yang gemar menuntut ilmu agama, tapi dia juga sangat antusias untuk meningkatkan ilmu dunianya. Itu sehingga imbang. Kalau imbang itu kita lebih aman deh gitu. Oke, begitu ya. Ini Mbak Siti Amanah dari Pandak Bantul. Pertanyaan udah jawab ya. Nyari teman itu yang haus ilmu dan satu hiroh yang sama. Jadi kalau ngomong klik. Jadi Mbak Amanah tidak hanya mencari teman untuk pendamping hidup loh ya. Apalagi pendamping hidup. Atat ini kalau mau diteruskan dari Mbak Amanah. Bagaimana cara mencari calon suaminya Mbak Amanah ini? Tipe nih. Iya, ya tidak ada kata lain. Ya carilah yang senada. Oh. Iya. Misalkan nih, saat ini Mbak Amanah taruhlah sudah punya ilmu agama. Terus ada seorang ikhwan yang mendekat. Dia belum punya kemampuan ilmu agama. Tapi dalam komunikasi senada. Maka insya Allah nanti yang laki-laki juga ketika komunikasinya sudah senada, sudah tahu bagaimana si akhwat tadi berilmu, komunikasinya seperti apa. Walaupun si ikhwan tadi masih awam, tapi kalau dia itu senada pandangan hidupnya, maka ya carilah yang senada itu. Misalnya ini Mbak Amanah seorang yang haus ilmu, ya carilah orang yang pembelajar. Misalnya sekarang si ikhwan itu masih gemar keduniaan nih, tapi dia benar-benar hobi belajar. Maka tidak tertutup kemungkinan ketika nanti sudah saling ta'aruf, saling kenal, ya sama-sama mengejar. Gitu. Itulah, nek enggak senada ya berat. Iya. Paling enak itu senada. Walau si laki belum punya ilmu agama atau sebaliknya, walau si perempuan belum punya ilmu agama. Kalau senada pembelajar, insya Allah matching deh. Oke, terima kasih Tat Azhari. Ada pertanyaan yang kedua dari Bapak Irawan. Ini Bapak Irawan di Temanggung, persisnya ada di alun-alun Temanggung. Dia bertanya, Ustadz Azhari, bagaimana cara kita itu menjadi kaya tapi berkah? Karena selama ini kata dia, banyak orang kaya itu hidupnya hanya untuk mikirin perutnya sendiri. Gimana nih orang kaya? Karena orang Muslim kata Pak Irawan ini harus kaya gitu ya. Jangan suka jadi peminta. Kalau doa saya seperti ya Allah, jadikan aku seorang mukmin yang kaya raya karena saya dermawan. Oh, mukmin kaya raya karena dermawan. Bukan karena pelit. Oke. Doa saya sejak muda itu seperti itu. Ya Allah, jadikan saya seorang mukmin yang kaya. Kekayaan itu karena dermawan. Iya. Itu Pak Irawan, ya langsung ya artinya ya wajib kaya lah. Karena bekerja, karena ikhtiar, karena berdoa akan menjadi kaya. Nah, Ustadz Azhari membuktikan karena beliau juga karena gini, apapun yang ada dalam hidup kita ini tetap semua rahmat Allah, karunia Allah. Kalau kita tidak pernah meminta kepada Allah ya, walaupun kita tidak pernah meminta, walaupun kita tidak pernah berdoa, tapi apapun yang ada dalam hidup kita itu adalah rahmat dari Allah, karya dari Allah. Maka ketika Allah mengatakan berdoalah kepadaku maka aku kabulkan. Sejak muda saya kalau berdoanya seperti itu. Ya Allah, jadikan seorang mukmin yang kaya karena dermawan. Iya, kekayaan itu karena saya dermawan.
Oke. Oke, dua dulu yang dijawab oleh Ustaz Azhari karena waktu. Nanti kita ketemu lagi di Saksi Soma Pandangan TV. Ustaz Azhari, terima kasih banget. Ya, Hari ini kita ketemu dan kita menjawabkan dua pertanyaan dari Bantul dan Wonosobo. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi Pandangan TV enlightening for all. Jadi memberikan pencerahan untuk semuanya dalam soal agama, politik, kebudayaan dan lain-lainnya. Ketemu lagi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.